Oke, jumpa lagi dengan Mr. Kit di Dongeng SQL Server 5. Kali ini kita bicarakan tentang query statement, satu kalimat query yang isinya kondisional, yang pakai if-ifan. Ini ada catatannya, dikasih catatan ini. Pembahasannya kalau ngelihat ini, kita bahas yang di nomor 2. Oke, nomor 2. Oh, ada if ya. Biasanya saya jauhi kalau if karena dia bisa kalau pas nested nanti bikin masalah. Pembahasannya tentang string function, oke. Query conditional, oke. Case when-nya tadi, oke. Subquery CT, oh oke. Serius. Ya wis lah, mengenal kalau sabar. Oh, mengenal ya. Oke, ini kasusnya ya. Kasusnya kita mulai, kita masih ada di database master. Ini bisa saya pindah ke DB pertama atau saya pakai use juga boleh. Use-nya DB pertama. Let's go, kita ini bisa di execute, nanti dia akan ganti sendiri ke sana ya. Oke. Kita setup dulu lokasinya untuk nulis. Ini bisa saya simpan misalnya. Oke. Next, nomor satu. Oke. Kalau membuat query diawali dengan select yang sederhana saja dulu, misalnya select 1 from, karena yang penting from-nya itu kalau ngelihat ini kita kemarin punya view sales, PCS saya nggak dipakai, jadi kita kembali ke data asal aja gitu, karena kita nggak pakai si views tadi, nggak perlu. Oke ya, baru itu yang dipakai adalah gerai. Oke, ini gerai. Ada kolom gerai, kita lihat sejenak isinya. Iya, yang diminta adalah nama toko di bagian awal sebelum karakter koma. Sebelum karakter koma itu berarti cari komanya dulu, posisi koma, pos koma. Itu kalau di programming misalnya in string, ini pakainya char index gitu. Yang mau dicari adalah karakter koma gitu ya, karakter koma dicari di mana, di dalam gerai. Oke, gitu. Nah, kalau begini nih, kalau kita run, kalau dia nggak punya koma, ini kan nggak punya koma, hasilnya akan 0, ya kan? Kalau dia punya koma, mungkin ada yang di bawah sana dia yang ada koma, nah itu baru ada hasilnya. Padahal kita mau nyari yang sebelum, akan di min 1 nanti di sini. Oke, nah ini sebelum, gitu ya, sebelum koma, ya kan, min 1. Ya kan, jadi negatif, nggak mungkin. Daripada pakai if-ifan nih, maksudnya mungkin tadi awalnya langsung disuruh pakai case when, di sini enggak, saya nggak pakai case when. Nah, ini bisa tanpa case when maksudnya, ya kan? Tambahin aja koma di belakang, karena kita mencari koma, tambahin koma di belakang pasti nemu. Kita akan nyari yang sebelumnya kan. Oke, udah jadi. Nah, itu udah jadi posisi koma. Sekarang nama tokonya udah bisa pakai hasilnya itu. Nama toko sama dengan kita mau nyari yang di kirinya, left dari gerai gitu ya, sebanyak apa, sebanyak ini. Oke, itu udah, kita udah dapat. Sedikit lagi, nah ini kita sudah dapat gitu ya, udah min 1 kan, udah selesai. Kemudian yang ini bisa kita off kan, katanya apa lagi tuh, jangan ada spasi. Whoops, spasi, menghilangkan spasi begini. Nah, udah, ngalah wes. Ini menghilangkan spasi, ini saya buka dulu. Untuk menghilangkan yang spasi di luar kalimat, pakai L-trim di sisi kirinya, R-trim di sisi kanan. Jadi ada dua, kita harus menghilangkan yang di kiri dan yang di kanan. Udah dua itu ketutup. Kemudian spasi yang di tengah itu kita akali pakai di replace. Replace apa? Nah, gitu kan. Replace hasil left tadi. Yang hasil left ini akan kita replace. Yang mau di replace apa? Yang pertama itu adalah spasinya kita ganti dulu. Dia dengan satu set yang biasanya jarang dipakai, ketemu begitu. Oke, jadi ini statusnya sekarang dia posisinya itu semua spasi. X spasi Y ada 2 spasi, maka dia akan jadi X Y gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita replace lagi, itu adalah yang bertolak belakang. Berarti yang begini ini dihilangkan pakai null string. Nah, ini null string namanya, bukan null. Jadi nggak ada isinya apa-apa tapi string. Maka dia akan jadi begini. Oke, kemudian replace lagi.
yang di replace sekarang yang satu setnya tadi ini dikembalikan ke karakter awalnya ya. Kalau karakter awalnya pipe ya pipe, kalau karakter awalnya tab ya tab gitu ya. Nah ini akan jadi begini. Oke, maka dia akan jadi gitu ya. Itu udah selesai nomor 1. Nomor 2 sekarang tentang inisial gerai huruf pertama dari dua kata pertama. Oh ini berarti harus nyari spasi lagi bos. Ini yang dicari adalah spasi. Nah, berarti cari indeksnya adalah spasi, yang kita cari adalah spasi di dalam gerai gitu kan. Jangan lupa dipastikan dia supaya punya. Terus yang dicari adalah yang setelahnya, berarti ditambah 1. Oke, ini setelah nih ya. Setelah tuh. Oke, sekarang kita IG itu yang bagian kalimat pertama jelas dia left dari gerai gitu sebanyak 1. Kalau misalnya khawatir ya kita kasih L trim gitu kan. Dah, ini yang bagian pertama. Ini yang bagian kedua. Bagian kedua itu kita mencari mid itu kalau di sini namanya substring. Yang substring dari gerai ini substring dari gerai mulai dari mana? Dari posisi setelah spasi ini gitu. Sebanyak apa? Sebanyak 1. Oke. Dah gitu ya. Itu sudah selesai. Ini bisa di main. Nah, udah jadinya begitu. Oke, berikut sampai di sini. Oh ya. Tadi sempat ada subquery ya. Sampai sini aja dulu. Sekarang subquery dulu. Ini biasanya bikin beban. Nah, saya simpen deh. Ya, saya simpen dulu yang query aslinya. Begini. Oke, sekarang ini saya copy. Di sini kita akan bahas tentang subquery. Ini subquery yang pertama itu yang standar ANSI SQL. Untuk kasus ini di subquery di bagian from. Oke. Nah, kalau di bagian from begini ubahnya. Ini misalnya gerai, nama toko dan IG akan kita pakai selanjutnya, soalnya kalau lihat dari kasusnya ini selalu dia berdasarkan inisialnya ya kan. Nah itu kan berarti kan dipakai terus tuh. Oke, IG-nya ini akan dipakai terus, padahal di sini ada left bla 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 bla. Ya sudah, ini yang kita ganti, ini yang kita masukkan ke dalam sini. Begini. Nah ini saya copy dulu semua sampai di situ ya kan. Ini yang bagian penjualan. Ini saya buka kurung, tutup kurung, saya kasih nama SA. Ini penjualannya dihapus, ini diturunkan, ini pasti ke sana. Oke, ini adalah query yang akan kita jadikan subquery. Harus dibuat dulu, setelah dibuat baru dipasangkan di from itu. Yang di atas ini sudah bisa manggil si subquery tadi, misalnya gitu ya. Nah, misalnya gini. Oke. Nah, ini kalau kita run dia sudah keluar. Oke. Nah, ini query-nya. Ini subquery standarnya si ANSI SQL. Itu salah satu contoh subquery. Sekarang saya simpan lagi. Kita mau bikin subquery-nya si subquery-nya si subquery CTE, pakai CTE common table expression. Ini untuk ekstensi SQL-nya T-SQL gitu ya. Nah itu kalau ini yang saya copy adalah ini nih. Ini saya copy nih sampai S. Oke. Nah, saya cut gitu, turunkan, paste sana. Ini S-nya saya buang, nanti tidak bikin pilot. Oke, ditambah di atasnya with A, baru makan S-nya di atas sana. Oke, gitu. Ini namanya pakai CTE. Yang bagian atas ini namanya CTE. Oke, ini bisa kita masukkan supaya lebih readable. Jadi kita sudah membantu orang yang berikutnya yang memakai ya. Ini bisa di execute, ini sama gitu ya. Ya sudah, kita pakai ini.
Untuk kasusnya mulai dari nomor 3 saya copy juga ke bawah untuk kita lihat-lihat selama pengerjaannya. Kita bisa naruh ya di bawahnya sini deh ya, kayaknya deket tuh. Oke, berikutnya CTA dan subquery tadi bisa di save sebagai views ya. Oke, ini kode PIC di sini pakai berdasarkan IG kan, inisial kan, itu inisial gerai kan. Kalau PP dan TTO ini namanya kondisional yang sederhana, simple, karena dia nilainya pasti PP tok atau TT tok atau SP tok gitu ya. Nah, maka case-nya di sini kita bisa langsung merujuk nilainya IG. Sorry, kurang disiplin. Nah, N. Setiap ada buka case harus selalu N. Dipasang dulu ya. Case-nya apa? IG. Gitu. Oke. Kita sudah punya when ini PP dan 1 katanya di situ, when TT dan 1, when SP dan 2 katanya begitu. Selainnya else-nya 0 ya, bukan 0 string itu katanya sih. Oke, nah ini begini. Jadi ini format sederhana. Ini namanya kondisional sederhana nilai pasti 1. Oke. Nah, jadi itu bisa biasanya. Nah, dengan contoh yang serupa, saya bisa membuat untuk case when yang lainnya, yang lebih ekspresif. Oke. Tapi itu nanti kita akan pakai di tempat lain. Ya, saya langsung pakai PIC yang if aja deh. Ini kalau saya ubah jadi if, pakai yang if itu function. If itu buka kurung tutup kurung. Oke, ini saya nggak sukanya kalau pakai function itu nanti jadi nested ya. Untuk kasus seperti ini aja dia jadi nested. Ini adalah kondisinya adalah jadi si IG-nya kenapa? IG-nya itu sama dengan PP gini kan. Oke, maka nilainya 1, yang ini if lagi. Nah, ini akhirnya akan bikin begitu lagi kan. Ini sekarang IG-nya itu sama dengan TT gitu, maka nilainya masih 1, else-nya if lagi, kita bikin lagi di sini kan. Ini sekarang nilainya 2, yang ini 0 gitu, karena yang di sini IG-nya sama dengan si SP gitu kan. Oke ya. Ini kalau pakai if, karena dia nested-nya banyak begini nih, biasanya terus bikin ruwet. Oke, ini if. Nah, sampai di sini kalau kita lihat yang 2 ini nilai menghasilkan nilai yang sama. Kalau menghasilkan nilai yang sama, kriterianya bisa kita satukan menjadi satu array, gitu ya. Oke, bisa jadi satu array, nanti bunyinya jadinya pakai in. Nah, itu bisa berlakunya kalau kita pakai case when yang PIC yang expression. Jadi ini ada case, harus ada n dulu. Oke, kemudian di sini ada when. Nah, ini IG. Karena dia nilainya 1, saya bisa satukan ya, pakainya in. Di sini berarti PP, TT, gitu, tutup kurung, dan 1. Yang berikutnya adalah untuk yang ini in mau ditulis 1 biji di sini, SB juga bisa. Gini misalnya, ini boleh, tapi ya aneh aja. Jadi biasanya kalau cuma 1 item pakainya sama dengan gitu ya. Nah, ini 2 terus else-nya 0. Nah, jadi bedanya dengan yang di atas sana, kalau yang ini nilainya sudah ditentukan di case, yang ini semuanya tidak ada case-nya harus dicek satu persatu, gitu ya, yang expression. Oke, nah ini semuanya bisa dipakai. Oke, ini stop dulu. Bagian ini sudah sampai situ dulu. Saya nanti akan ngopi bagian ini saya tutup, ini saya copy. Mana tadi? Ini mulai dari bit sampai sini. Saya copy lagi untuk yang nomor berikutnya. Nah, tapi yang 2 ini saya hapus.
Gitu. Sekarang yang nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 4. Itu tentang harga beli. Harga beli katanya di situ adalah, nah ini baru pakai case yang salah, case yang expression. Ini keyboard ya, escape-nya jauh banget. When, nah di sini when ini berdasarkan apa? Tanggal. Oke, tanggalnya kurang dari berapa itu? 2021 10/01. Oke. Maka dan di sana 38.000 ada when tanggalnya. Itu tanggalnya ada yang di garis bawah itu. Kalau diperhatikan ya kan, itu berarti kolom itu belum terdefinisi itu namanya. Mungkin di CTE di A itu kan CTE tadi itu masih belum ada mungkin. Else-nya di sana berapa? 42.500 itu. Oke. Nah, ini tanggal ini belum ada nih. Maka kita si A belum punya tanggal. Si A itu adalah CTE-nya si A. Si A di sini dari DT penjualan belum ada tanggalnya. Tanggalnya DT penjualan ini bisa kita bawa ke sana. Oke. Gitu. Terus apa lagi tadi yang dipakai ya? Di soalnya. Ini tentang kenaikan. Oke, kalkulasi total belanja ayam potong. Oh, ini ekor ayamnya. Ekor ayamnya saya keluarin sekalian. Ekor ayam taruh sini aja deh. Nah, ini jadi kita keluarkan dulu yang mau dibutuhkan. Terus apa lagi? Yang nomor 5-nya. Nomor 5-nya sisa penjualan. Oke, sisa. Berarti ini sisanya juga saya keluarkan. Jadi yang dipakai-pakai aja dulu ya. Omset masih belum ya sudah. Nah, ini berarti sudah siap dipakai, berarti namanya tanggal. TGL bukan tanggal. Maka ini TG. Nah, kan sudah ada pilihannya dia di sana. Itu namanya sudah terdefinisi gitu ya. Nah harga beli ini kan harga beli gitu ya. Kalau total beli kan sama dengan harga beli dikali dengan ekor ayam. Itu ekor ayamnya sudah ada. Nah, tapi harga belinya itu harus kita copy dari sini. Ini kan? Ini harga belinya. Copy sini. Ini sebagai harga beli. Gitu ya. Mana tadi kali ekor ayamnya? Kali ekor ayamnya di bawah sini. Nah, ceritanya begitu. Oke? Nah, itu sudah keluar. Harga beli karena dia dipakai berulang-ulang, ini bisa saya pindahkan ke atas, ke bagiannya subquery yang di atas tadi. Karena di sana sudah ada perangkatnya untuk menghitung. Nah, ini dia. Saya letakkan saja di tengah sini. Oke. Ini kalau saya sudah definisikan dia di area subquery-nya, berarti yang di bawah sini sudah nggak butuh yang ini baseline-nya, sudah pindah ke atas dia. Berarti yang ini pun juga sudah bisa dihapus. Ini jadinya langsung harga beli. Itu, oke. Ceritanya. Dah, ini harga beli. Karena di sana ada harga beli sama dengan, oke. Itu ya. Apa nih kok namanya beda ya? Harga ini harga harga beli si nama ya sah-sah. Dah ceritanya gitu. Execute dah sama aja. Kemudian yang berikutnya, jika tidak ada sisa maka dia di 0. Sekarang mengubah nilai tertentu menjadi 0 itu namanya pakai fungsi null if gitu ya. Nah, berarti untuk ini saya bisa nulis PCS sisa 0 jadi 0 gitu ya. Itu pakai null if. Null if-nya dari apa? PCS sisa tadi kalau dia nilainya 0 akan diubah jadi 0 gitu ya. Nah, untuk tadi masuk nggak ada tanggalnya, kita tambahin ya kolom yang dipakai tanggal, terus ada harga beli sudah, ekor ayamnya belum. Ekor ayamnya saya taruh di sini, ekor ayam berarti di sini ada PCS sisa. Sini aja ada PCS sisanya ya, sini PCS sisa gitu. Dah sekarang untuk melihatnya ya langsung begini saja. Nah, ini PCS sisanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan di filter. Ini baru belajar filter katanya. Where gitu. Where itu bisa macam-macam. Misalnya saya langsung nuding aja yang IG.
Karena ada di query kan, sama dengan PB gitu, maka dia akan langsung keluar yang PB tok. Nah, sekarang PCS sisa yang 0. Case when juga bisa masuk di sini ya, sama dengan 0, maka ini hanya menampilkan yang 0. Oke. Nah, atau kan begitu ya, PCS sisa is 0. Berarti ada dua, 0 atau 0 yang ditampilkan gitu ya. Nah, ini yang ini nanti yang di bawah pasti ada yang 0. Oke. Nah, yang 0 ya tetap 0 dia. Nah, gini ya. Nah, dua kalimat ini bisa disatukan dengan yang namanya memilih nilai not 0 pertama dari array nilai. Nah, itu namanya pakainya ini kalau dua item itu pakai functionnya adalah is 0. Kalau lebih dari dua item namanya coalesce. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita mau lihat ini yang not 0 PCS sisa. Gitu. Ini is 0, itulah is 0. Is 0 dari PCS sisa. Gitu. Lalu kita ganti misalnya yang satunya lagi. Jadi kalau PCS sisa enggak apa namanya? Dia PCS sisanya enggak 0, dia akan tampil. Kalau PCS sisanya 0, kita mau ganti apa? Misalnya saya ganti sini 1 2 3 4 gitu ya. Nah, dengan konsep itu maka di sini saya bisa pakai is 0. PCS sisa sebagai si apa tadi sama dengan 0. Jadi kalau kita kan mau nyari si angka 0 atau 0. Nah, kalau PCS sisa 0, dia akan mengambil 0. Nah, kalau PCS sisa 0, ya sudah dia akan ambil 0. Nah, kita bandingkan pasti selalu dengan 0. Jadi where-nya cukup dengan itu gitu ya. Nah, ini akan tampilannya begini, mana nih? Wah, value 1 untuk TNI nggak muat. 1 2 3 aja. Ini tipenya ternyata TNI. Nah, ini. Oke, ini tampil hanya sisa dan 0. Sama ini di bawah sana. Oke, ini 1 2 3. 0, maka dia langsung ganti jadi 1 2 3. Oke ya, yang di where masih koma 0, jadi yang dibaca pasti 0 sama 0 gitu kan. Sedangkan yang di select ini adalah kalau dia PCS sisa atau jadi 1 2 3, ini yang 0 tetap 0, yang 0 ya jadi 1 2 3, itu karena di select ini. Kalau coalesce bisa not 0 3 item, ini pakainya coalesce. Misalnya saya pakai di situ PCS sisa ini, yang ini ini saya pindahkan ke sana aja kali ya, ke CTE aja biar nanti kita bisa pakai lagi ya kan, bebas. Nah, ini komanya nggak usah dua-duaan, satu aja. Ini yang kita butuhkan sih nama kolomnya gitu. Sini. Nah, berarti ini sudah kita bisa pakai di sini coalesce-nya mulai dari PCS 0 ya. Terus nanti PCS sisa. Baru nanti misalnya 1 2. Jangan gitu. 4 lah 2 1 1. Mana sih? 2 1 3. 2 1 1 deh. Nah. Gitu. Terus nanti ini kalau di execute dia akan keluar sana. Oke. Ini ada perbedaannya di sini ya. Ini kan dia berdasarkan 3, soalnya ini 0 gitu ya, ini 0 ambilnya 0 terus 0 0 gitu, ini 0 0 ya berarti ngambil yang angka ketiganya adalah 211 gitu ya. Oke, sampai situ udah oke. Nah, ini semua bisa kita simpan di dalam satu view. Create view misalnya learn 1. Nah, ini kondisional S gitu. Oke, itu caranya nge-save. Ini di create, karena kita sudah create sudah jadi, ini selalu di alter. Siapa tahu nanti kita mau execute lagi, itu nanti akan keluar di view di sini. Nah, jadilah dia learn 1 kondisional. Ini kalau kita keluarkan ke sana ya hasilnya begitu ya. Oke, nah kayaknya cukup sampai situ ya. Ini saya save dan see you.